selalu dalam doa dan ikhtiar kita untuk bisa menghadirkan solusi yang terbaik. Bapak Ibu sekalian, tentu kita semua tidak ingin Timur Tengah kemudian menjadi flashpoint yang bisa mengarah ke perang yang lebih dahsyat, apalagi menuju perang dunia ketiga. Kita harus sekuat tenaga untuk bisa mencegah terjadinya itu. Oleh karena itu, izinkan pada kesempatan yang baik ini, kami, keluarga besar Partai Demokrat, tolong disampaikan Pak Menlu, mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto yang telah menggelar pertemuan di Istana Merdeka tadi malam sampai dengan larut untuk secara serius membahas berbagai kemungkinan skenario terburuk, worst case scenario, dan tentunya berbagai dampak strategis baik langsung maupun tidak langsung terhadap Indonesia, terhadap kawasan kita. Dan kita harus mempersiapkan diri untuk bisa mengantisipasi dan memitigasi segala risiko yang bisa datang, khususnya di bidang ekonomi, ketahanan energi, dan juga pangan. Dan kami sungguh mengapresiasi segala niat baik dan ikhtiar Bapak Presiden yang tentu dibantu oleh Bapak Menlu dan tim untuk terus mencari solusi yang terbaik bagi terciptanya perdamaian dan ketertiban dunia, khususnya dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Dan untuk terus mendorong agar terjadi dialog, terjadi deeskalasi, dan juga penyelesaian secara damai di Timur Tengah. Tentu ini bukanlah sesuatu yang mudah. But when there is a will, there is a way. Saya rasa juga bukan sesuatu yang tidak mungkin. Tuhan selalu menyiapkan jalan bagi siapapun yang berikhtiar secara sungguh-sungguh. Oleh karena itu, kami percaya bahwa tidak ada konflik yang tidak dapat diselesaikan dengan komunikasi dan tentunya dengan itikat yang baik. Dan tidak ada perbedaan yang tidak bisa dijembatani jika kemanusiaan diletakkan, ditempatkan di atas segala-galanya. Setuju Demokrat? Dalam konteks kebangsaan, Partai Demokrat percaya bahwa Indonesia harus terus-menerus menjadi jembatan, bridge builder. Di tengah dunia yang saat ini serasa semakin terpolarisasi. Kita juga konsisten mendorong multilateralisme yang banyak atau sering dikatakan sudah mati suri saat ini. Memperkuat kerjasama regional dan juga tentunya kerjasama di tingkat global, serta memastikan bahwa kepentingan nasional kita tetap terlindungi tanpa mengabaikan tanggung jawab kemanusiaan secara universal. Hadirin yang berbahagia, di luar persoalan geopolitik dan keamanan internasional ini, dunia juga terus menghadapi tantangan-tantangan global lainnya yang sama seriusnya, bahkan tidak bisa menunda besok, lusa, tahun berikutnya. Tantangan-tantangan itulah yang seharusnya menyatukan kita semua, bukan justru memecah belah. Paling tidak kita memetakan ada 5 tren global, 5 megatrends. Yang pertama adalah pemanasan global dan juga krisis iklim. Di sana sini kita menyaksikan terjadi bencana alam, termasuk di Indonesia sendiri. Dan ancaman-ancaman ini bukan lagi ancaman masa depan. This is our reality. Realitas yang harus kita hadapi hari ini juga. Banjir ketika musim hujan. Kekeringan ketika musim kemarau. Dan cuaca ekstrim yang menghantam Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat juga menjadi wake up call yang katanya tropical cyclone tidak atau jarang terjadi di sekitar ekuator. Ini bisa menghantam kita kapan saja. Dan ini tentunya adalah bentuk tanggung jawab kita untuk generasi penerus kita. Kita ingin anak cucu kita juga hidup dengan baik dan nyaman
di bumi yang hanya ada satu ini. Yang kedua terkait dengan pertumbuhan populasi manusia di dunia dihadapkan dengan semakin terbatasnya sumber daya alam. Ini meniscayakan kompetisi yang semakin sengit. Kompetisi yang tidak bisa dikelola dengan baik bisa mengakibatkan konflik bersenjata, perang antar negara. Dan sekali lagi, inilah mengapa Indonesia yang dikaruniai dengan begitu besar kekayaan alam juga tidak boleh merasa itu akan hadir dengan sendirinya. Kita harus mengikhtiarkan agar sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dan benar-benar bisa didistribusikan secara berkeadilan. Yang ketiga, arus urbanisasi yang begitu cepat. 70% masyarakat dunia, termasuk Indonesia, diprediksi akan tinggal di kota-kota. Permasalahannya adalah bukan hanya lahan, bukan hanya tata ruang, tapi juga daya dukung kota-kota tersebut belum semuanya dapat mengakomodasi cepatnya laju urbanisasi tadi. Kita ingin desa dan kota semakin maju. Kita ingin masyarakat tidak ada yang menjadi marginal di lingkungannya sendiri. Dan itulah pentingnya pembangunan yang inklusif dan berkeadilan tadi. Yang keempat adalah disrupsi teknologi. Lompatan demi lompatan teknologi sudah dilalui. Dan hari ini kita juga seperti di persimpangan jalan. Apakah artificial intelligence, apakah robotics, ini benar-benar menjadi rezim pembangunan ke depan? Bangsa-bangsa sedunia akan mau dan harus mau mengikuti arah dan kecepatan kemajuan teknologi tadi, karena bangsa yang tertinggal tentu akan menjadi pecundang, akan menjadi penonton. Dan Indonesia tidak akan menjadi pecundang dan penonton karena kita ingin ini semua bisa menjadi instrumen pertumbuhan ekonomi, pengungkit produktivitas, dan membuka lapangan pekerjaan baru. Yang kelima, last but not least, kita bicara widening gap, disparity, disparitas, ketimpangan sosial, ketimpangan ekonomi, ketimpangan antar kawasan, antar wilayah. Ini juga terus menghantui banyak negara. Kemiskinan ekstrim juga harus kita hadapi dan kita carikan solusi yang terbaik. Bapak Ibu sekalian, ini semua menjadi karakteristik abad 21 dan Indonesia tidak imun terhadap tantangan-tantangan tadi. Oleh karena itu, sekali lagi, Partai Demokrat berkomitmen untuk bisa terus mengawal dan menyukseskan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Kita harus memastikan agenda-agenda pembangunan nasional ini bisa berjalan sesuai dengan track yang benar. Astacita bukan untuk dihafal tetapi untuk diimplementasikan. Kita ingin mewujudkan swasembada pangan, energi, dan air bersih tadi. Semakin besar kebutuhan kita untuk energi, termasuk juga untuk menopang transformasi digital di seluruh negeri. Dan kita juga harus memperkuat kualitas sumber daya manusia kita, human capital, di atas segalanya. Kita bisa membangun jembatan, jalan yang kokoh, yang kuat, bendungan, rel-rel kereta api, dan lain-lain. Tapi pada akhirnya, yang paling penting bagaimana kita membangun manusia-manusia kita, agar rakyat Indonesia semakin unggul. Kita punya usia produktif yang juga perlu dipastikan kapasitasnya. Dan disinilah kita ingin meningkatkan pendidikan, pelayanan kesehatan, dan berbagai upaya untuk mengentaskan kemiskinan. Bapak Ibu sekalian, kami bersyukur yang saat ini mendapatkan tugas untuk bisa mendorong pembangunan infrastruktur di semua sektor. Karena infrastruktur adalah tulang punggung pembangunan bangsa. Konektivitas antar wilayah juga akan menentukan apakah transformasi ekonomi kita bisa sukses. Dan oleh karena itu, kami mohon doanya semoga kita semua bisa mengawal pembangunan infrastruktur dan konektivitas untuk semua, infrastructure for all.